Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah teman-teman, pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai tafsir surat An-Naml ayat 17 sampai ayat 19. Nah, sebelum kita membahas mengenai tafsir dan maknanya, di sini saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal insi wal jinni wat tayri fahum yuza'un. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Artinya, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib atau dalam barisan. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Kemudian fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari sekian kitab tafsir yang saya baca, kebanyakan kitab-kitab tersebut lebih terfokus tentang penjelasan kata per kata, sebagaimana yang terdapat pada tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Ibnu Fada Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan potongan ayat wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr.
dengan keadaan pasukan Nabi Sulaiman yang terdiri dari bangsa jin, manusia, dan burung-burung. Pasukan manusia berada di depan, kemudian diikuti oleh pasukan jin selanjutnya. Burung-burung berada di atas kepala mereka sebagai pelindung dari panas teriknya matahari. Sedangkan potongan ayat fahum yuzaun ditafsiri dengan barisan yang tertib yang tidak saling mendahului, tersusun rapi sebagaimana pasukan-pasukan kerajaan saat ini. Ayat di atas menyebutkan bahwa pasukan Nabi Sulaiman terdiri dari manusia, jin, dan burung saja. Padahal tentu saja ada binatang lainnya sebagai alat perang beliau. Katakanlah seperti kuda. Disinilah menurut Quraisy Shihab memberikan penafsiran kenapa yang disebutkan hanya 3 makhluk itu. Hal ini dikarenakan ketiga makhluk itu saja yang akan ditampilkan perannya yang besar dalam kisah ini. Burung hudhud misalnya mengabarkan kepada Nabi Sulaiman tentang kerajaan Saba dan diutus untuk menemui sang ratu. Jin Ifrit yang menawarkan memindahkan singgasana ratu dalam waktu setengah hari, dan manusia hamba Allah yang membawa singgasana ratu dalam waktu sekejap mata. Quraisy Shihab juga menegaskan bahwa tidak semua dari golongan jin, manusia, dan burung-burung tunduk kepada Nabi Sulaiman. Hal ini dikarenakan kerajaan Nabi Sulaiman hanya meliputi daerah Timur Tengah yang dewasa ini dikenal dengan Palestina, Suriah, Lebanon, dan Irak. Kemudian, pengembangan mengenai penafsiran ayat ini menunjukkan jika ingin negara yang kuat sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, maka perhatikan dan perkuatlah aspek militernya, baik angkatan darat atau dalam ayat ini digambarkan pasukan manusia yang dikhawatirkan oleh semut akan menginjak-injak mereka, maupun angkatan udara yang disebutkan dengan burung-burung dalam ayat ini. Saya mempunyai anggapan kenapa angkatan laut tidak diibaratkan dalam ayat di atas. Menurut saya hal ini dikarenakan kerajaan Nabi Sulaiman saat itu jauh dari laut, sehingga ketika itu angkatan laut tidak dibutuhkan. Kemungkinan yang lain adalah ketika saat itu sistem pertahanan laut atau angkatan laut belum dikenal. Nah, hal inilah yang terjadi saat ini. Negara yang militernya kuat secara keseluruhan pasti berpengaruh di dunia. Selain itu, untuk membangun negara, seorang pemimpin itu juga harus mampu mengatur bawahannya dalam hal ini dapat dikatakan para menteri-menteri dengan baik. Jika pemimpin belum mampu mengatur dengan baik, maka sebuah negara akan sulit menjadi negara yang maju sebagaimana negara yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Hal ini tersirat dalam potongan ayat fahum yuzaun. Hatta idza atau ala wadin namli, yang dimaksudkan dengan Wadi Namli adalah lembah yang banyak dihuni oleh semut. Dalam beberapa tafsir, di antara dalam tafsir Ibnu Baris dikatakan lembah semut tersebut berada di daerah Syams atau mungkin berada di Hijaz. Qalat namlatun, menurut Asy-Syibai, semut yang dimaksudkan dalam ayat ini mempunyai 2 sayap. Potongan ayat ini yang menimbulkan permasalahan bagi para mufassir. Apakah semut yang berteriak itu laki-laki ataukah perempuan? Menurut Imam Abu Hanifah, semut perempuan dengan argumen pada lafaz qala.
Terdapat tambahan tak taknis, karena jika semut jantan tidak perlu ada tambahan tak taknis. Pendapat ini ditolak oleh Abu Hibban dengan sederet alasan yang dapat dibaca dalam kitab Tafsir Katib halaman 93. Ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum. Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Masuk sebelum pasukan Nabi Sulaiman sampai ke tempat ini layahtimannakum, agar kamu tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman. Artinya masuklah dalam sarang dan jangan keluar dari sarang agar kalian tidak terinjak. Wahum la yash'urun. Menurut Quraisy Shihab, lafaz ini menunjukkan semut tidak menyalahkan Nabi Sulaiman dan pasukannya seandainya mereka terinjak-injak. Kata semut, pastilah Nabi Sulaiman tidak menyadari keberadaan mereka di sana. Nah, ayat di atas menurut Quraisy Shihab menunjukkan bahwa semut merupakan hewan yang hidup bermasyarakat dan berkelompok. Hewan ini mempunyai etos kerja yang tinggi dan sikap kehati-hatian yang luar biasa. Keunikan yang lain dimiliki oleh semut ialah menguburkan anggotanya yang mati. Itu merupakan keistimewaan semut yang terungkap melalui penelitian ilmuwan. Dalam tafsir Ibnu Baris disebutkan juga bahwa semut merupakan hewan yang memiliki rasa sosial dan solidaritas yang tinggi. Mereka tidak egois dan tidak mementingkan kepentingan pribadinya sendiri. Pengembangan penafsiran dari ayat ini mengisyaratkan untuk selalu waspada dalam menghadapi musibah. Seekor semut yang berteriak memperingatkan kaumnya untuk menyelamatkan diri dari injakan pasukannya Nabi Sulaiman. Jika ditarik pada zaman sekarang, tak ubahnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG atau lembaga semacamnya yang mampu memprediksi gunung meletus, hujan deras yang memungkinkan banjir, dan lain sebagainya. Kemudian fatabasam, maka Sulaiman pun tersenyum. Senyum merupakan gerak ekspresif tanpa suara yang menunjukkan rasa gembira dan rasa senang dengan mengembangkan bibir ala kadarnya. Dahikan, tersenyum yang disertai suara baik, suara yang kecil maupun yang elegan. Potongan ayat bermaksud menggambarkan bahwa tawanya Nabi Sulaiman itu bukanlah tawa yang disertai dengan suara, tetapi hampir saja senyum beliau itu disertai suara. Ayat ini juga menunjukkan agama tidak melarang seseorang untuk tertawa. Nah, Nabi Muhammad SAW pun tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau yang Kemudian yang dilarang dalam agama adalah menjadikan hidup seluruhnya itu canda tawa tanpa memikirkan hal-hal yang serius. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan ilhamkan padaku untuk mensyukuri semua nikmat yang telah kau berikan padaku. Di antara nikmat itu adalah mengetahui pembicaraan burung dan hewan-hewan yang lainnya, dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada orang tuaku berupa nikmat Islam dan iman. Mengutip dari kitab Al-Misbah, ayat ini secara tidak langsung membantah tuduhan negatif terhadap ibu Nabi Sulaiman. Dalam perjanjian lama disebutkan bahwa ibu beliau pernah melakukan hubungan seks dengan Nabi Daud semasa hidupnya, semasa hidup suaminya yang pertama, yaitu Orya. A'malu salihan tardahu, yakni perbuatan yang kau sukai dan kau ridhoi. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Maksudnya, matikan aku dalam keadaan solih dan pertemukan aku dengan orang-orang yang solih pula.
Nah, kemudian pengembangan penafsiran dari ayat di atas memberikan contoh figur seorang pemimpin. Maka Nabi Sulaiman tersenyum. Penggalan ayat ini menunjukkan seorang pemimpin harus responsif terhadap penderitaan dan keluhan rakyat kecil. Saya menganalog ikan semut dengan rakyat kecil. Sikap lain yang tercermin dalam ayat ini adalah seorang pemimpin harus mempunyai perangai yang baik dan selalu berusaha melakukan perbuatan baik pula. Kata Auzi'ni yang disambungkan dengan an a'mal salihah menunjukkan seorang pemimpin harus selalu berkomunikasi dan konsultasi dengan pemimpin yang lainnya agar kebijakan yang diambil menjadi kebijakan yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa atlubu afan minkum. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.